Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam arus informasi yang tidak pernah berhenti. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu ancaman yang sering kita remehkan, penyebaran hoaks. Isu ini penting, karena hoaks bukan sekedar informasi salah. Hoaks memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, bahkan buat keputusan. Dalam hitungan detik, sebuah kabar yang tidak benar bisa menyebar ke ribuan orang, membentuk opini tanpa dasar. Saya pernah melihat langsung bagaimana hoaks bisa memengaruhi orang-orang di sekitar saya. Suatu ketika, sebuah pesan berantai menyebar di grup keluarga, berisi klaim bahwa sebuah produk makanan mengandung zat beracun. Pesan itu ditulis seolah-olah ilmiah, padahal setelah dicek, informasi tersebut terbukti palsu. Tapi sebelum ada yang sempat mengecek, sudah ada anggota keluarganya panik dan mulai memperingatkan teman-temannya. Dalam waktu singkat, ketakutan menyebar hanya karena satu pesan yang tidak terverifikasi. Atau dalam skala yang lebih besar, kita melihat fenomena publik ketika hoaks politik atau kesehatan tersebar luas melalui media sosial. Banyak orang akhirnya percaya pada narasi yang tidak memiliki bukti apapun, sehingga memengaruhi suasana sosial dan memicu konflik antar kelompok. Dampak dari penyebaran hoaks tidak sederhana. Hoaks dapat memecah kepercayaan antar manusia, memperkeruh suasana sosial, bahkan membahayakan keselamatan. Ketika informasi palsu tentang kesehatan menyebar, orang bisa mengambil keputusan yang beresiko. Ketika hoaks politik viral, masyarakat bisa terpolarisasi dan mudah terprovokasi. Lebih jauh lagi, hoaks merusak budaya berpikir kritis karena kita terbiasa percaya tanpa memeriksa. Karena itu, kita perlu membangun etika digital yang lebih kuat. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, biasakan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Cek sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya, dan jangan hanya mengandalkan judul atau potongan teks. Kedua, tingkatkan literasi digital. Pahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana manipulasi informasi terjadi, dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda hoaks. Ketiga, bangun kebiasaan berdiskusi dengan tenang tanpa langsung mengambil kesimpulan. Terakhir, jadilah pengguna internet yang bertanggung jawab, menahan diri untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Kebenarannya adalah kontribusi kecil, tapi sangat berpengaruh. Pada akhirnya, penyebaran hoaks adalah masalah yang tidak bisa selesai hanya dengan teknologi. Butuh kesadaran, kedewasaan, dan tanggung jawab dari setiap individu. Jika kita ingin ruang digital yang lebih sehat, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Dengan berpikir lebih kritis, memfilter informasi, dan selalu mengutamakan kebenaran. Sebelum menyebarkan sesuatu, karena satu klik, kita mungkin saja menentukan apakah masyarakat akan lebih tercerahkan atau justru semakin tersesat.